Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak, Kak Wulan Nur Afifah. Adik-adik di rumah bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Wulan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai organ dan fungsi pernafasan pada hewan. Nah, ternyata adik-adik, organ pernafasan pada setiap hewan itu berbeda. Namun, kali ini kita mau membahas dulu nih, jenis hewannya itu ada apa saja. Nah, di sini kakak mau memberitahu adik-adik mengenai jenis hewan berdasarkan alat pernafasannya. Oke, yang pertama itu adik-adik ada cacing. Kemudian hewan kedua itu ada ikan. Nah, hewan ketiga ada serangga. Nah, adik-adik di rumah tahu tidak contoh dari serangga itu apa saja? Iya, betul. Contoh hewan dari serangga sangat beragam adik-adik. Nah, contohnya itu ada kecoa, kemudian ada ulat, kemudian ada siput, kemudian ada lebah, ada nyamuk, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian adik-adik, hewan yang selanjutnya adalah amfibi. Nah, Kak, apa sih hewan amfibi itu? Nah, adik-adik, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Jadi, hewan tersebut bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Nah, contohnya itu adik-adik ada katak. Nah, hewan selanjutnya itu ada hewan reptil. Nah, adik-adik tahu tidak hewan reptil itu adalah hewan yang bagaimana? Iya, ternyata adik-adik, hewan reptil adalah hewan yang berjalan dengan cara merayap atau melata. Nah, contohnya itu sangat banyak ya adik-adik. Salah satunya itu ada buaya, kemudian ada komodo, ada kura-kura, ada cicak, dan kemudian ada ular. Nah, selanjutnya adik-adik, hewan yang selanjutnya adalah hewan aves atau burung. Contohnya juga sangat beragam ya adik-adik. Contoh burung itu burung apa saja sih, Kak? Nah, contoh burung itu ada burung cendrawasih, kemudian burung perkutut, burung beo, lalu burung kenari, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, adik-adik, kemudian hewan yang terakhir itu adalah hewan mamalia. Nah, Kak, hewan mamalia itu adalah hewan yang bagaimana? Iya, adik-adik, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui atau melahirkan. Nah, contohnya itu sangat banyak ya adik-adik. Ada gajah, kemudian ada kanguru, kemudian ada sapi, lalu ada kambing, ada kelelawar, ada tikus, ada babon, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sampai di sini, apakah adik-adik yang ada di rumah memahami materi yang kakak sampaikan? Semoga adik-adik di rumah bisa memahami materi yang kakak sampaikan ya. Nah, setelah adik-adik memahami mengenai jenis hewan berdasarkan alat pernafasannya, sekarang kakak mau menjelaskan mengenai organ pernafasan pada hewan dan fungsinya dari hewan yang tadi kakak sebutkan. Nah, tadi kakak menyebutkan hewan pertama itu ada cacing. Nah, adik-adik, cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Namun, cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, permukaan kulit cacing tanah tipis, basah, dan berlendir. Apa sih, Kak, tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan menyerap oksigen. Jadi, oksigen diserap melalui permukaan kulit tersebut, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, kemudian adik-adik, hewan yang kedua itu ada ikan. Nah, ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan insang terjadi dengan membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang.
Nah, proses pernafasan insang terdiri dari dua tahap adik-adik, yaitu yang pertama ada tahap inspirasi dan yang kedua ada tahap ekspirasi. Nah, pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, kemudian adik-adik yang kedua itu ada tahap ekspirasi, yaitu mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadilah pertukaran gas. Nah, kemudian adik-adik yang ketiga itu ada hewan serangga. Nah, serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur yang bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Nah, spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Nah, adik-adik, pada serangga ini mempunyai sistem pernafasan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap inspirasi. Adalah udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Nah, kemudian yang kedua ada pertukaran gas. Nah, ini terjadi di dalam trakeol. Nah, kemudian adik-adik, tahap yang ketiga itu ada tahap ekspirasi, yaitu karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Nah, kemudian hewan selanjutnya adik-adik ada hewan amfibi. Nah, alat pernafasan pada hewan amfibi berupa insang, paru-paru, dan juga kulit. Jadi, pada hewan amfibi itu ada 3 ya adik-adik. Nah, contoh hewan amfibi itu kan tadi sudah disebutkan oleh kakak ya, yaitu katak. Nah, katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis yang sempurna. Nah, ketika masih berudu, katak bernafas dengan menggunakan insang. Nah, setelah menjadi katak muda, katak mulai bernafas dengan paru-paru dan insang pun mulai menyusup. Sehingga katak itu mulai bernafas dengan menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Nah, fungsi dari kulit katak yang selalu basah adalah agar memudahkan menyerap oksigen dari udara. Nah, kemudian adik-adik, hewan selanjutnya itu adalah hewan reptil. Nah, hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptil umumnya udara luar masuk melalui hidung, lalu menuju trakea, kemudian menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru pada hewan reptil itu adik-adik relatif besar dan berjumlah sepasang. Nah, hewan selanjutnya itu adik-adik ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantung udara, atau juga disebut pundi-pundi udara. Nah, pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, saat tidak terbang, burung menghirup udara dengan sebanyak mungkin dan disimpan di dalam kantung udara. Nah, kemudian saat terbang, burung tidak bernafas menggunakan paru-paru, namun menggunakan udara yang ada di dalam kantung udara tadi. Jadi, saat terbang, kantung udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, kemudian adik-adik, hewan yang terakhir itu tadi ada hewan apa? Iya, betul, ada hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu adik-adik dibagi menjadi 2 macam, yaitu hewan mamalia darat dan hewan mamalia air. Nah, hewan mamalia darat itu contohnya tadi sudah kakak sebutkan ya. Ada kambing, ada sapi, ada tikus, ada kerbau, ada kuda, dan lain-lain. Nah, sedangkan contoh pada hewan mamalia air adalah paus, duyung, dan juga lumba-lumba. Nah, alat pernafasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan juga paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, saat mamalia menyelam, katup akan menutup.
Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, sampai di sini apakah adik-adik yang di rumah memahami materi yang kakak sampaikan? Ya, semoga materi yang kakak sampaikan dapat dipahami. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.